Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Adar Mahdar, selaku Kepala Sekolah Seman 1 Cikarang Utara. Yang saya hormati Ibu Ning Emi selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 11. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru sekalian, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan sepatah dua patah kata yang ingin saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai suatu topik yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mengenai masalah yang sering terjadi dan sering kita temukan di lingkungan sekitar kita. Bahkan pernah saya alami sendiri, yaitu kecanduan media sosial di kalangan para remaja. Kaum milenial ini tidak ingin terlepas dari gadgetnya, walaupun hanya dalam waktu yang singkat. Kebiasaan ini sudah mendarah daging pada kaum remaja ini. Penggunaan gadget memang tidaklah salah, tetapi jika digunakan secara tidak bijaksana, gadget ini dapat membawa banyak dampak negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, para remaja saat ini selalu memegang gawainya, tidak pernah sedikit pun terlepas dari pengamatan matanya. Siapa yang saat ini tidak memiliki gawai ataupun akun media sosial? Tentu hampir semua orang mempunyainya dan menggunakannya. Menggunakan Instagram, Facebook, Twitter. Tanpa disadari, banyak sekali dampak negatif yang muncul akibat dari fenomena kecanduan media sosial ini. Dampak negatif yang paling terasa adalah berkurangnya interaksi secara langsung antar individu dengan individu lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah lihat di sekitar kita. Pasti semua orang sibuk dengan gawainya masing-masing, tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya. Bahkan seringkali ditemukan para remaja mengacuhkan nasihat-nasihat dari orang tuanya hanya karena sibuk memainkan gadgetnya. Interaksi di dunia maya ini dianggap lebih menyenangkan dibandingkan interaksi secara langsung ataupun percakapan secara tatap muka. Mungkin ungkapan gadget mendekatkan yang jauh memanglah benar, tetapi ternyata gadget juga dapat menjauhkan orang-orang terdekat kita. Dampak negatif selanjutnya yang sangat terasa di lingkungan sekitar kita adalah munculnya rasa insecure atau lebih dikenal dengan rasa kurang percaya diri, terutama di kalangan para remaja. Seperti yang kita ketahui bersama, hal-hal yang ditampilkan di media sosial tentulah hal-hal yang hanya ingin ditampilkan. Tentu adalah sisi terbaik yang ingin ditampilkan oleh orang tersebut. Tidak mungkin di media sosial kita mengupload penderitaan kita ataupun foto kita yang jelek. Pada saat ini banyak sekali ditemukan para remaja yang membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang-orang yang ada di media sosial. Mereka membanding-bandingkan dirinya dengan selebgram ternama di Instagram. Mereka membandingkan dirinya dengan tiktokers ternama di TikTok. Tanpa mereka sadari, sebenarnya foto-foto ataupun video-video yang selebgram itu upload, tentu saja sudah diedit sedemikian rupa, sehingga menghasilkan foto dan video yang terbaik untuknya. Kemudian saat ini muncullah sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab bersama, yaitu bagaimana cara kita untuk mengatasi fenomena kecanduan media sosial ini. Tentulah untuk mengatasi fenomena ini tidaklah mudah. Terlebih lagi fenomena ini
sudah mendarah daging di kalangan para remaja. Namun hal-hal yang bisa kita lakukan, misalnya adalah membatasi penggunaan media sosial. Hal ini dapat kita lakukan dengan mengurangi waktu penggunaannya. Tentunya mengurangi waktu penggunaannya tidak dilakukan secara langsung dan mendadak. Misalnya, kita biasanya memainkan sosial media dalam waktu 10 jam per hari. Maka dalam kurun waktu per minggu dikurangi 2 jam, menjadi 8 jam, kemudian 6 jam, 4 jam, bahkan hingga 2 jam. Mengapa pengurangan waktu penggunaan media sosial ini tidak dilakukan secara mendadak? Hal ini dikarenakan agar tubuh kita tidak merasa terkejut atas kebiasaan baru yang ingin kita bentuk. Tentu jika kita melakukannya secara mendadak, akan muncul perasaan-perasaan stres. Selanjutnya, kita dapat memperbanyak kegiatan interaksi kita secara langsung. Kita dapat memperbanyak interaksi-interaksi secara langsung dengan mengikuti organisasi-organisasi di sekolah ataupun di luar sekolah. Contohnya kita mengikuti kegiatan OSIS, PMR, Paskibra, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Selain untuk meredam atau mengurangi dampak dari fenomena kecanduan media sosial ini, meningkatkan interaksi secara langsung dapat mempererat persaudaraan di antara sesama manusia. Selanjutnya, kita dapat mengembangkan hobi positif kita melalui sosial media. Sosial media seringkali membuat kita lupa akan jati diri kita ataupun bahkan menutupi bakat-bakat terpendam kita. Namun bila kita lihat dengan cermat lagi, kita dapat menggunakan celah-celah di sosial media untuk mengembangkan hobi-hobi kita. Kita dapat merubah dampak negatif dari sosial media menjadi dampak positif. Bermain sosial media yang tadinya hanya menonton video-video dari orang lain, mungkin kita dapat mulai untuk membuat video-video tersebut. Akan saya ambil contoh dari aplikasi TikTok. TikTok awalnya mendapat stigma negatif dari masyarakat. Namun bila kita lihat dan kita gunakan secara bijaksana, TikTok dapat menjadi sebuah platform atau tempat untuk kita mengembangkan bakat-bakat kita. Bukan hanya dance dan menari, TikTok juga dapat digunakan untuk mengembangkan bakat-bakat yang lain. Misalnya menyanyi, bahkan melukis. Hadirin yang saya banggakan, dapat saya simpulkan bahwa fenomena kecanduan media sosial banyak terjadi terutama di kalangan masyarakat. Tentu ini bukanlah salah dari perkembangan zaman yang mengakibatkan adanya media sosial. Namun ini adalah dampak negatif dari penggunaan media sosial secara tidak bijaksana. Maka marilah kita bersama menggunakan media sosial ini secara bijaksana. Jangan biarkan media sosial dan perkembangan zaman merusak interaksi sosial kita dengan sesama manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Semoga pemaparan dari saya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.